Jujur ya, saya sudah berkali-kali dibikin mentalnya meledak sama kelakuan tim di lapangan. Sampai di titik saya merasa sedih banget. Bahkan sampai nangis sesegukan sendirian. Bukan cuma sehari dua hari. Tapi puncaknya itu pas pulang ke rumah. Saya cuma bisa duduk diam di dalam mobil, nggak mau turun saking sesaknya mikirin kerjaan. Akhirnya ya pecah juga tangis saya sendirian itu. Waktu itu niatnya saya mau rapin bisnis. Semua alur kerja SOP saya bongkar. Saya bagi tugasnya jadi detail banget. Ada tim yang khusus hunting nasabah buat nyobain produk gratis. Ada tim yang bagian demo produk. Sama ada tim yang closing di akhir. Semua SOP-nya, skrip ngomongnya, urutannya semuanya saya tulis sendiri pakai tangan saya. Tiap kata-kata yang harus diucap, tiap langkah yang harus diambil, saya ajarin lewat rapat berkali-kali. Saya training sampai mulut berbusa. Waktu itu saya pede banget. Nah kali ini pasti rapi, bisnis pasti jalan lancar. Tapi kenyataannya saya kayak ditampar bolak-balik. Tim yang bagian cari orang supaya datanya kelihatan bagus dan targetnya tercapai, mereka mulai kreatif sendiri tapi ngawur. Saya bilangnya silakan coba produknya gratis. Supaya orang mau datang mereka malah asal janji. Ibu datang aja nyobain nanti kami kasih uang. Malah ada yang lebih parah lagi. Untung produk saya cuma 20.000. Tapi mereka berani bilang nyobain sekali nanti dikasih 2 juta. Begitu saya dengar rasanya kepala saya pecah blank. Di atas kertas emang datanya cakep banget. Yang daftar banyak, yang datang rame. Tapi aslinya berantakan total. Tim demo produk yang di lapangan langsung bingung setengah mati. Customer datang bukannya nanya produk malah nodong. Mana duitnya? Katanya kalau nyobain dapat 2 juta. Tim di lapangan gak bisa jawab. Akhirnya saling lempar tanggung jawab. Customer merasa ditipu dan suasana kantor jadi kacau balau. Waktu itu saya hampir gila. Tiap hari rapat kalimat saya cuma itu aja. Tolong jangan asal ngerubah SOP. Jangan improvisasi yang gak perlu. Jangan asal janji manis demi ngejar target. Sampai akhirnya saya ikat semua bonus mereka. Siapa yang di awal ngaco kalau hasilnya rusak semuanya kena potong bonus. Saya cek satu-satu, saya tanya ke mukanya langsung. Kamu ngerti gak sih sebenarnya? Saya sudah seserius itu, setegas itu. Tapi masuk minggu ketiga kejadian lagi. Masalahnya sama persis. Di situ saya langsung lemes, bukan marah lagi tapi rasanya kayak hilang harapan. Kamu akan ngerasa capek banget karena bukan lagi nyelesain masalah tapi ngulang-ulang masalah yang sama terus. Satu kalimat diulang 100 kali, satu kesalahan dilakuin 100 kali. Saya cuma bisa duduk diam, mata merah, nangis sampai ragu sama diri sendiri. Apa saya gak becus jadi bos? Apa omongan saya gak jelas? Kenapa sudah sejelas ini masih aja berantakan? Setelah saya tenang dan coba berpikir jernih, saya bersadar banyak orang itu sebenarnya gak sengaja. Mereka dengar instruksi baru, mereka hafal SOP, bahkan kalau ditanya mereka bisa jawab bener. Tapi pas praktek otaknya otomatis balik ke kebiasaan lama. Itulah manusia. Apalagi kalau kita lagi ngurus tim di Asia Tenggara atau tim lapangan. Kualitas orangnya beda-beda, keluar masuknya cepet banget. Turnover tinggi dan standar kerjanya susah banget disamain. Kalau kita cuma ngandelin tenaga manusia biasa buat ngelototin satu-satu, nggak ada habisnya. Hari ini bener, besok melenceng lagi. Hari ini siap pinter, besok dia keluar. Dapat orang baru, kita ngulang lagi dari nol. Malam itu saya sambil nangis di mobil, saya bikin keputusan saya harus pakai AI. Bukan karena pengen gaya-gayaan atau ikut tren, tapi karena saya udah muak sama eksekusi yang melenceng terus. Muak sama tim yang asal ngerubah kata-kata, muak sama drama saling salah-salahan, dan muak sama alur kerja yang sudah terlewat tangan orang sampai di bawah rasanya jadi beda jauh. Penderitaan seorang bos itu bukan punya karyawan yang gak bisa kerja, tapi kita sudah buatin jalan yang lurus dan rapi, tapi semua orang malah milih lari ke semak-semak sesuka hati mereka. Masalah terbesar tim manusia itu bukan soal skill tapi soal gak stabil. Perasaannya gak stabil, cara kerjanya gak stabil, cara dinangkap omongan gak stabil, dan kebiasaannya juga gak stabil. Tapi AI gak begitu. AI gak akan baper, gak akan asal janji demi bonus, gak akan mencela dan gak akan bilang iya bos tapi di belakangnya ngerjain lain. Niat terbesar AI itu bukan buat gantiin manusia tapi ngebantu bos biar SOP yang udah dibuat susah supaya itu benar-benar berjalan di lapangan tanpa tapi. Bukan kalian yang main di bisnis lapangan, jasa lokal atau punya tim besar pasti paham banget sakit jadi saya. Kita capek bukan karena mikirin bisnis biar maju, tapi capek karena habis energinya buat beresin kesalahan, nutupin lubang, dan ngajarin hal yang sama berulang-ulang. Kita gak mati karena bisnisnya susah, tapi mati karena capek ngurus internal yang gak nyambung terus. Jadi sekarang saya pakai AI bukan karena saya jago teknologi, tapi karena saya sudah trauma dan capek hati. Dia acak-acak sama cara kerja manual yang gak pernah konsisten.